Ya, selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama kita Pranata TV. Sore hari ini kita akan membahas tentang anggaran COVID-19 dari perspektif hukum. Hari ini, sore ini kita ditemani oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Sumatera Utara, Bapak Surya Wahyu Daniel SHMA. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Pak, izin berbincang sedikit bersama kita Pranata TV mengenai tentang anggaran COVID-19 yang hari ini dikucurkan pemerintah daerah, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Menurut Bapak nih Pak, pertanyaan yang pertama Pak, bagaimana efektivitas penyaluran anggaran COVID-19 baik yang dilakukan wali kota, camat, lurah maupun kepling dalam urusan teknis? Apakah hari ini sudah merata atau menyeluruh atau tidak, khususnya di Sumatera Utara? Baik, jadi kita lokalisir dulu di persoalan COVID ya. COVID-19 ini sudah mewabah. Jadi dasar regulasinya, baik hukumnya, Presiden melalui Kepresnya nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam, yaitulah namanya itu penyebaran virus corona ini. Kemudian atas dasar ini pemerintah pusat mengakselerasi percepatan bantuan tanggap tentang kesulitan yang terjadi di daerah. Dalam hal ini ada koordinasi dengan gubernur, kabupaten kota, dan bupati dan wali kota. Nah, khusus di daerah, bantuan ini merupakan bantuan kebijakan melalui Kepres tadi terhadap seluruh kepala daerah agar penanganan itu cepat ditanggulangi. Poinnya saya sampaikan pertama mengenai bantuan-bantuan langsung mengenai sembako dan sebagainya. Kemudian bantuan-bantuan pengobatan dan sebagainya. Bantuan penunjukan rumah sakit yang ditunjuk dan sebagainya, termasuk pengadaan alat kesehatan, angkutan, akomodasi dan sebagainya, yang gunanya untuk mengantisipasi di mana penyebaran COVID ini bisa tertanggulangi dengan cepat. Berbicara mengenai anggaran, bahwa yang berkompeten untuk mengawasi ini sebenarnya saya membaca dari beberapa literatur yang ada bahwa fungsi DPRD kabupaten kota provinsi itu lebih dimanfaatkan, dipergunakan di mana beliau mengawasi dana-dana yang dikucurkan melalui dana APBD. Kalaupun hari ini ada dana pendahuluan yang digunakan oleh dana APBD, itu merupakan suatu kebijakan melalui Kepres tadi, supaya tidak menunggu lama turunan daripada penggunaan dana yang ditujukan dari pemerintah pusat. Pak, pertanyaan kita yang kedua nih Pak, ini kan jenis bantuan atau jenis anggaran yang hari ini dikeluarkan pemerintah kan berjenis anggaran sosial. Seperti yang kita ketahui Pak, anggaran sosial ini kan banyak pengalaman-pengalaman buruk khususnya di Sumatera Utara yang historisnya cukup kelam Pak dalam proses pengucuran dana sosial. Nah, menurut Bapak nih, dalam pandangan hukum untuk kita mengantisipasi dana sosial ini tidak terselewengkan lagi di Sumatera Utara. Baik, jadi dalam beberapa pengalaman yang kita lihat itu peristiwa yang terjadi, memang banyak presiden buruk tentang penyaluran dana pada saat bencana alam, bencana non alam dan lain sebagainya yang dikucurkan pemerintah pusat ataupun dari bantuan perusahaan atau bantuan asing terhadap bencana ini. Nah, ini yang kita ragukan, di mana fungsi pengawasan dana yang begitu besar tidak ada yang bisa mereview sampai tiba pada sasarannya. Nah, ini yang kita lakukan.
Nah sekarang bencana non alam yang kita bahas pada hari ini, bahwa bencana virus non alam yang dimaksud ini tidak memandang siapa personalnya, baik yang strata menengah ke bawah, yang ke atas dan sebagainya. Pada saat ini, khususnya di Sumatera Utara, kita belum melihat bahwa ini tidak lockdown, tapi untuk pemberlakuan kebijakan itu sudah seperti itu, sehingga kita dianjurkan untuk tidak berkumpul, kita dianjurkan untuk tidak keluar rumah dan di rumah saja. Nah persoalannya penyaluran bantuan yang bersifatnya real seperti beras, minyak dan lain-lain itu, siapa yang bertanggung jawab untuk menyampaikan itu? Siapa yang bertanggung jawab untuk pendataan itu sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan budget yang diamanahkan kepada pemerintah daerah? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak, pertanyaan yang ketiga nih Pak, kita lanjut. Ini kan dana sosial harus bersifat berkeadilan. Ya. Artinya seluruh masyarakat hari ini mengalami penurunan ekonomi yang sangat signifikan. Ya. Khususnya bagi buruh atau pekerja-pekerja lepas atau sektor pendapatannya yang harian. Nah, jadi dari sudut pandang hukum, lembaga yang dibentuk hari ini Pak, seperti gugus depan itu dalam rangka penanganan COVID, gimana Pak dari sudut pandang hukum? Saya melihat gugus depan ini memang suatu sarana, suatu instrumen perpanjangan tanganan pemerintah pusat terhadap daerah supaya bisa mobilisasi bantuan-bantuan, kebijakan dan sebagainya dalam penanganan virus ini. Tapi ada kebincangan yang bisa kita lihat bahwa kehadiran gugus depan ini kembali menjadi pertanyaan apakah sudah menjawab kebutuhan masyarakat. Bukan harapan, kalau harapan itu belum tiba pada satu yang kenyataan, tapi menjawab kebutuhan, di mana efek dari virus ini karyawan yang dirumahkan, ya, pekerja harian yang terpaksa berhenti seperti berjualan dan lain sebagainya, gojek dan sebagainya, angkutan dan lain sebagainya, yang mau tidak mau memang harus dijawab oleh pemerintah. Kebutuhan pokok yang harus juga ada pada diri personal masing-masing. Sehingga yang kita lihat penyampaian bantuan ini masih simpang siur yang ada di lapangan, di mana masyarakat yang membutuhkan itu masih bertanya bagaimana mekanisme, sementara pendataan itu ada yang sampai, ada yang tidak. Seharusnya ada seperti begini, petunjuk yang jelas tentang bantuan yang dimaksud, berapa besarannya dan berapa lama bantuan itu bersimultan begitu. Jadi tidak begitu pada hari ini dibantu sekian dan habis itu bagaimana lagi. Nah, ditakutkan seperti bantuan yang dulu, seperti contoh ya, BLT pada tahun ini bisa dapat dan nanti tahunnya akan datang itu tidak dapat lagi. Nah, disinilah yang bukan kita tidak percaya, namun gugus depan ini cara kerjanya itu memang sudah bagus, tapi implementasi di lapangan yang belum sampai pada tiba pada masyarakat. Kalau secara undang-undangnya nih Pak, ini kan sesuatu lembaga yang dibentuk secara responsif, ya, atau ad hoc sementara gitu kan Pak. Kalau kita menggunakan lembaga-lembaga di Indonesia ini kan harus memiliki stabilitas atau pengawasan tiap-tiap lembaganya. Ya. Seperti pemerintah diawasi oleh DPR. Nah, gugus depan ini Pak sebagai penyelenggara teknis, kita anggap siapa yang mengawasi? Di sini belum ada satu kejelasan ya siapa yang mengawasi ini. Tapi ya mungkin di internal memang ada rekodnya, pelaporannya ada. Sifatnya berjenjang sampai pada provinsi, sampai pada pusat.
Tapi kalau kita lihat itu kan materialnya, tapi formilnya, apakah gugus depan ini sudah sampai pada pemberian yang dimaksud, jumlah yang dimaksud, ketepatan waktu yang dimaksud, sehingga tidak ada timbul gejolak, tidak ada timbul bahwa tebang pilih, tidak ada timbul bahwa contoh begini, case penyampaian bantuan ini dengan dengan minyak yang kualitas sekian, namun beda. Penyampaian bantuan bentuk beras ini dengan kualitas yang premium, tapi ternyata itu sudah bercampur. Ini satu contoh. Indikator ini yang membuat bahwa memungkinkan ada satu potensi bahwa penanganan COVID ini kalau tidak setransparan mungkin, tidak diikuti oleh sebuah elemen masyarakat untuk mengawasi, ini akan terjadi indikasi, dicurigai akan terjadi kecurangan dalam memberikan bantuan itu. Pak, pertanyaan terakhir nih Pak untuk tema kita pada sore hari ini. Iya. BNPB kan 3 hari yang lalu sudah merilis tentang provinsi yang mengalami perkembangan virus corona yang cukup cepat, dan terutamanya Sumatera Utara yang masuk dalam virus yang berkembang di daerah ini cukup meningkat, Pak. Itu sekitar peringkat kedua Sumatera Utara. Nah, pesan terakhir nih Pak untuk pejabat ataupun gugus depan di Sumatera Utara apa nih Pak dari Bapak Surya Wahidani? Ya, baik. Pertama, saya meminta kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota juga dalam penanganan COVID-19 ini tidak hanya memberikan aturan di mana untuk tidak berkumpul, tidak harus memakai masker, baru tidak jaga jarak dan sebagainya. Lebih daripada itu adalah pemerintah berkewajiban untuk melakukan pemenuhan hak hukumnya juga. Apa itu? Termasuk ketika kita melarang orang, maka kebutuhan pokok hidupnya harus kita akomodir. Itu satu dulu. Yang kemudian bahwa pemerintah juga bertanggung jawab. Contoh yang gampang saja, sulit kita lihat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai masker. Nah, pertanyaannya, apakah masyarakat mampu untuk membeli masker dan keadaan begini? Itu juga akan mempersulit begitu loh. Bantuan itu seharusnya include lah itu semua. Tidak hanya bantuan yang berbentuk beras, minyak dan sebagainya, tapi proteksi itu termasuk proteksi pemberian masker. Masker ini tidak cukup sekali diberikan. Masker cuma efektif, baiknya hanya cuma dipakai dalam 3-4 hari. Dan itu harus buka. Berarti harus berkelanjutan. Berkelanjutan. Nah, dana inilah yang seharusnya menjawab itu di saat bencana nasional yang ada. Pandemik ini kan global, bersamaan dan secara menyeluruh, yang tidak bisa kita hempang begitu seketika. Beda kalau bencana alam itu bisa kita lokalisir, hanya cuma beberapa tempat dan sebagainya. Tapi kalau namanya virus kita tidak lihat dan sebagainya. Seharusnya pemerintah tanggapnya tidak hanya untuk memperlakukan misalnya PSBB atau lockdown dan sebagainya lah, apapun lah istilahnya itu, tapi menjawab kebutuhan pokok itu agar pemerintah dalam hal ini dapat mengakselerasi percepat pemutusan hubungan virus ini terhadap orang per orang, kelompok dan lain sebagainya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan ini karena begini ya, bahwa pemerintah juga tidak hanya memberikan cukup pada satu tahap saja. Kalau kita lihat sekarang sudah timbul lagi wabah corona yang jilid 2. Jadi ada efek dari perkembangan sirkulasi corona yang tadinya tahap pertama sudah selesai, tahap kedua yang berbentuk lain. Mungkin belum putusnya mata rantai virus ini, timbul lagi dengan pola-pola lain dengan penyebaran corona ini. Jadi saya pikir pemerintah
tidak hanya memberikan regulasi, tapi memberikan kebutuhan-kebutuhan yang nyata. Nyata itu yang memang harus bisa dipergunakan masyarakat, sehingga bagaimana bisa mungkin kita bisa memutus hubungan ini dengan diam di rumah saja, tapi pemerintah tidak bertanggung jawab untuk membantu kebutuhan pokoknya. Karena hak ajasi kita bernegara ini diprotek, dilindungi oleh pemerintah. Jangan pakai miskin, kita semua orang yang yang berkewajiban negara untuk memberikan pendidikan, kesehatan, pangan dan lain sebagainya. Pak, pertanyaan selanjutnya nih, seperti yang Bapak katakan tadi kan, hari ini gugus depan adalah satu lembaga yang baru yang mungkin sangat rentan dalam hal pengawasan. Jadi jika adanya sebuah penyelewengan anggaran yang terjadi, bagaimana Pak pendapat Bapak dari sudut pandang hukum? Baik, jadi pemerintah sudah membuat regulasi ini, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Pidana Korupsi ini termasuk juga yang menilap dana bantuan bencana alam atau non-alam, maka itu jelas dalam pasal 2 ayat 3 Undang-Undang 31 tahun 1999, Junto Undang-Undang 20 tahun 2001 dihukum mati. Siapa orang yang pertama kali untuk minta pertanggungjawaban? Adalah gugus depan. Itu jelas. Karena dia yang tahu, pertama yang menerima dana bantuan untuk disalurkan, memilih orang-orang yang dibantu yang tepat, jumlah dana yang diberikan harus sesuai dengan peruntukan, totalnya jelas. Orang siapa yang ada mengambil satu kesempatan korupsi dan lain sebagainya dalam wabah virus COVID ini, maka hukum yang menyatakan buat saya, maka dia dihukum mati. Pengadilan harus memutus itu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak telah berbincang dengan kita mengenai tentang penanganan COVID-19. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih Pak. Kota Medan, Randi Permana, Windy Yolanda, reporter Pranata TV melaporkan.